Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk ibu dan bapak semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan ketiga kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Di topik kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama pentingnya kesehatan gizi ibu hamil dan setelah melahirkan. Lalu yang kedua, gizi ibu hamil. Yang ketiga, pemanfaatan bantuan PKH dan bantuan BPNT dan kartu KIS untuk masa kehamilan. Ini ya Bu, ada dampak dari kekurangan gizi. Yang pertama, ibu hamil. Kalau ibu hamil yang kurang gizi itu dia akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah di bawah 2.500. Terusnya bayinya pertumbuhannya terlambat, biasanya dia sering sakit. Terus ketika anak dia akan mengganggu pertumbuhan, jadi dia akan lebih pendek daripada usianya atau disebut juga dengan stunting. Lalu pada usia remaja dia akan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Jadi dia tuh kalau lagi belajar sering mengantuk. Terus yang ketiga biasanya akan mengalami gangguan kesehatan dan pendidikan rendah dan terbatasnya wilayah kerja. Jadi kalau kita ingin anak kita itu sukses, yaitu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan untuk menentukan anak kemudian hari bisa sukses atau tidak. Kita nonton video dulu ya. Oke, kita bahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Maksud dari 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu dari mulai kehamilan. Kehamilan kan ada 9 bulan. Jadi dari hamil 9 bulan, terus bayi balita 0 sampai 6 bulan sampai dengan umur 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dari sejak hamil sampai anak usia 2 tahun. Terus kalau ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya ada karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jadi harus diperhatikan dan harus mengkonsumsi setiap hari. Terus ibu hamil juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Terus kalau kehamilan itu kan ada 3 trimester. Yang pertama trimester 1 dari umur 1 sampai 3 bulan, trimester kedua 4 sampai dengan 6 bulan, dan selanjutnya 7 dan 8, 9 itu trimester ketiga. Jadi ibu hamil itu harus kunjungan ke posyandu atau ke puskesmas minimal 3 kali, 4 kali dalam masa kehamilan. Terus nanti di posyandu ibu-ibu itu harus mengukur tinggi dan berat badan, tekanan darah, terus menentukan letak janin, terus imunisasi dan harus dicek tes laboratorium. Jadi kalau masa kehamilan itu harus sering-sering ke posyandu atau ke puskesmas. Terus harus makan makanan yang bergizi supaya anaknya tidak stunting atau tumbuh kerdil di kemudian hari. Terus setelah melahirkan ibu hamil harus kunjungan sebanyak 3 kali, yaitu pada pertama 6 sampai 3 hari setelah melahirkan. Terus yang kunjungan kedua
4 sampai dengan 28 hari setelah melahirkan. Lalu hari ketiga 29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan itu harus kunjungan lagi, harus diperiksa lagi ke fasilitas kesehatan. Terus gizi bagi anak yang baru lahir dan menyusui. Jadi kalau bayi itu tidak boleh diberi susu botol, tidak boleh diberi madu. Jadi harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan supaya anaknya tumbuh kebal dan tidak mudah terserang penyakit, ya Bu. Ya. Oke, yang terakhir tentang pemanfaatan jaminan kesehatan. Jadi kalau kita hamil itu kita harus periksa ke puskesmas menggunakan kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau tidak punya kartu Indonesia Sehat itu bisa diusulkan ke dinas sosial. Ini syarat-syaratnya. Jadi jangan mentang-mentang tidak ada kartu tidak mau berobat ke puskesmas, ya Bu. Ya. Ini ada pesan penting untuk ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil harus makan makanan yang bergizi. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Terus harus mengkonsumsi tablet tambah darah supaya tidak terjadi perdarahan pada saat melahirkan. Terus ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Jadi ibu hamil itu kalau nantinya mau melahirkan tidak boleh ke dukun lagi. Jadi harus ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik atau ke rumah sakit. Terus berikan kolostrum pada bayi. Kolostrum itu ASI yang pertama kali yang warnanya kuning pekat. Nah, itu harus diberikan kepada bayi supaya vitaminnya bisa dinikan oleh bayi. Terus berikan ASI itu selama 6 bulan. Terus periksakan kesehatan ibu, anak dan saat melahirkan. Jadi setelah melahirkan harus periksa kembali. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli sayuran, ya Bu. Jadi kalau masa kehamilan itu kalau sedang pencairan PKH atau BPNT, belikan makan makanan yang bergizi, bisa ayam, bisa ikan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Jangan dibelikan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti rokok suami, ya Bu. Ya. Terus buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau tidak ada kartu keluarga atau KTP, tentu tidak bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Ada yang bertanya, Bu? Sudah ngerti? Paham. Ada yang bertanya? Paham. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir ya Bu, ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.